Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Kemangkastia Putra, NPM 19321210603 dari kelas C10 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, dosen pengampu Dr. Nilo Putu Indiani, SEMM. Di sini saya akan memaparkan materi Chapter 17 Part 2. Poin-poin yang akan dibahas yaitu memutuskan bauran komunikasi pemasaran dan mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga berfungsi untuk konsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek. Dan mereka dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaan. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan mereka dengan orang lain, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal-hal lainnya. Mereka dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode komunikasi utama, yaitu yang pertama ada periklanan. Setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui media cetak, contohnya surat kabar dan majalah. Sedangkan media penyiaran seperti radio dan televisi, media jaringan seperti telepon, kabel, satelit, dan nirkabel. Media elektronik seperti audio tape, video disc, CD-ROM, webpack, dan media display seperti billboard, tanda, poster. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan, pembelian produk, atau layanan termasuk promosi konsumen, seperti sampel, kupon, dan premi. Dan ada promosi perdagangan, seperti tunjangan iklan dan tampilan. Selanjutnya, promosi bisnis dan tenaga penjualan, contohnya seperti kontes untuk tenaga penjualan. Selanjutnya yang ketiga, acara dan pengalaman. Aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara serta kegiatan yang kurang formal. Selanjutnya yang nomor 4, hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai program yang ditujukan secara internal kepada karyawan perusahaan
atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan, melindungi citra perusahaan, atau komunikasi produk individualnya. Selanjutnya yang kelima, pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang keenam ada pemasaran interaktif, yaitu aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan. Poin berikutnya yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu komunikasi lisan, tertulis, atau elektronik dari orang ke orang yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli, menggunakan produk, atau layanan. Bahasan berikutnya, efek komunikasi pemasaran. Cara asosiasi merek terbentuk tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, apakah konsumen memiliki asosiasi merek Subaru yang sama kuat, disukai, dan unik dengan konsep luar ruang, aktif, dan kasar? Karena paparan iklan TV yang menunjukkan mobil melaju di medan terjal pada waktu yang berbeda dalam setahun. Atau karena Subaru mensponsori acara ski, kayak, dan sepeda gunung. Dampak dalam hal ekuitas merek Subaru harus sama. Namun, aktivitas komunikasi pemasaran ini harus terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi strategis. Titik awal dalam perencanaan komunikasi pemasaran adalah audit komunikasi yang membuat profil semua interaksi pelanggan di pasaran perusahaan dengan semua produk dan layanannya. Misalnya, seorang yang tertarik untuk membeli komputer laptop baru mungkin berbicara dengan orang lain, melihat iklan, televisi, membaca artikel, atau mencari informasi di internet. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dolar secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahap proses pembelian. Dengan berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran berdasarkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, serta mendorong penjualan. Selanjutnya ada model proses komunikasi, yaitu pemasar harus memahami elemen fundamental dari komunikasi yang efektif. Dua model yang berguna, yaitu makromodel dan mikromodel. Makromodel proses komunikasi menunjukkan makromodel dengan 9 faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. 2 mewakili pihak utama, pengirim dan penerima. 2 mewakili alat utama, pesan dan media. 4 mewakili fungsi komunikasi utama, ada encoding, decoding, response, dan feedback. Elemen terakhir dalam sistem adalah kebisingan, pesan acak, dan bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksudkan. Pengirim harus tahu audiens apa yang ingin mereka jangkau dan respon apa yang mereka dapatkan. Mereka harus menyandikan pesan mereka sehingga audiens target dapat memecahkan kode mereka.
Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens target dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan. Semakin banyak bidang pengalaman pengiriman yang tumpang tindih dengan penerima, semakin efektif pesannya. Berikutnya, mikromodal respon konsumen. Mikromodal komunikasi, pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Itu merangkum 4 model hierarki respon klasik. Semua model ini mengasumsikan pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku dalam urutan itu. Urutan belajar, merasa, melakukan. Ini sesuai ketika audiens memiliki keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap memiliki diferensiasi tinggi. Keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap memiliki diferensiasi tinggi, seperti mobil atau rumah. Urutan alternatif, do, feel, learn. Relevan ketika audiens memiliki keterlibatan yang tertinggi, tetapi merasakan sedikit atau tidak ada diferensiasi dalam kategori produk seperti tiket pesawat atau personal komputer. Urutan ketiga, belajar, melakukan, merasakan. Relevan ketika penonton memiliki keterlibatan yang rendah dan merasakan sedikit diferensiasi, seperti dengan garam atau baterai. Dengan memilih urutan yang tepat, pemasar dapat melakukan pekerjaan perencanaan komunikasi yang lebih baik. Poin bahasan berikutnya, identifikasi target audiens. Prosesnya harus dimulai dengan target audiens yang jelas. Dalam pikiran calon pembeli produk perusahaan, penggunaan saat ini, penentu, pemberi pengaruh, individu, kelompok, publik tertentu, atau masyarakat umum. Audiens sasaran adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa kita berkata. Meskipun kita dapat membuat profil audiens target dalam hal segmen pasar manapun yang diidentifikasi, seringkali berguna untuk melakukannya dalam hal penggunaan dan loyalitas. Poin bahasan berikutnya, menentukan tujuan komunikasi. Seperti yang ditunjukkan dengan post-field college, pemasar dapat menetapkan tujuan komunikasi pada setiap tingkat model hierarki efek. John R. Rochester dan Larry Percy mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan kategori. Menetapkan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk menghilangkan atau memuaskan ketidaksesuaian yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan yang diinginkan. Produk baru di dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan tujuan komunikasi untuk menetapkan kebutuhan kategori. Yang kedua ada kesadaran merek. Menumbuhkan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali merek dalam kategori dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai daripada mengingat konsumen yang diminta untuk memikirkan merek, makanan, pembuka beku yang lebih mungkin mengenali kemasan jeruk khas Stouffer daripada mengingat merek tersebut.
Ingatan merek penting di luar toko. Pengenalan merek di dalam toko. Kesadaran merek memberikan landasan bagi ekuitas merek. Yang ketiga ada sikap merek. Membantu konsumen mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Kebutuhan merek yang relevan mungkin berorientasi negatif atau penghapusan masalah, penghindaran masalah, kepuasan tidak lengkap, penipisan normal, atau mungkin berorientasi positif seperti pemuasan indera, stimulasi intelektual, atau persetujuan sosial. Produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah. Seperti produk makanan, di sisi lain sering menggunakan iklan berorientasi sensorik yang menekankan daya tarik nafsu makan. Yang keempat ada niat membeli merek. Menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli merek atau melakukan tindakan terkait pembelian. Penawaran promosi seperti kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen membuat komitmen mental untuk membeli. Namun banyak konsumen yang tidak memiliki kategori kebutuhan yang diungkapkan dan mungkin tidak ada di pasar saat melihat iklan. Sehingga mereka tidak mungkin membentuk niat beli. Dalam minggu tertentu, hanya sekitar 20% orang dewasa yang mungkin berencana membeli deterjen. Hanya 2% untuk membeli pembersih karpet. Dan hanya 0,25% untuk membeli mobil. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dapat mencapai beberapa tujuan. Untuk mempromosikan smart grid-nya, program teknologi, GE menekan sejumlah tombol. GE Smart Grid Visi Program. GE Smart Grid adalah rombak jaringan listrik Amerika Serikat secara mendasar, membuatnya lebih efisien dan berkelanjutan, juga mampu memberikan energi sumber terbarukan seperti angin dan matahari. Kampanye terpadu dari iklan cetak, TV, dan online, serta demo augmented reality online, dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap smart grid dan kepemimpinan GE dalam memecahkan masalah teknologi. Mitra agen BBDO memilih untuk menggunakan referensi budaya yang kreatif dan akrab mengatasi masalah teknis yang terlibat. Dalam acara TV peluncuran Super Bowl 2019, karakter orang-orangan sawah yang terkenal dari The Wizard of Oz ditampilkan memantul di sepanjang puncak menara transmisi sambil bernyanyi. Jika saya hanya punya otak, seorang narator menyuarakan pesan komunikasi utama. Smart Grid membuat cara kami mendistribusikan listrik lebih efisien hanya dengan membuatnya lebih cerdas. Satu iklan online menggunakan sekawanan burung di kabel listrik yang berkicau dan mengepakkan sayap mereka dalam ritme yang sinkron dengan Barber of Seville, karya Rossini. Yang lain menunjukkan kabel listrik menjadi senar banjo untuk tiang listrik untuk memainkan O Susanna. Setelah menarik penonton, iklan memaparkan maksud dasar dari smart grid
dengan tautan ke informasi lebih lanjut. Situs Micro GA Augmented Reality memungkinkan pengguna untuk membuat hologram digital dari teknologi Smart Grid yang menggunakan peripheral komputer dan grafik 3D. Poin bahasan berikutnya ada desain komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan pemecahan 3 masalah, yaitu pertama ada apa yang harus dikatakan, strategi pesan, dan bagaimana mengatakannya, strategi kreatif. Siapa yang harus mengatakannya, sumber pesan. Yang pertama ada strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema, atau ide yang akan mengikat pada positioning merek dan membantu menetapkan titik kesamaan atau titik perbedaan. Beberapa di antaranya mungkin terkait langsung dengan kinerja produk atau layanan, seperti kualitas, ekonomi, atau nilai merek. Sedangkan yang lain mungkin terkait dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik, seperti merek sebagai kontemporer, populer, ataupun tradisional. Peneliti John C. Meloni merasa pembeli mengharapkan 1 dari 4 jenis imbalan dari suatu produk, seperti kepuasan rasional, sensorik, sosial, atau ego. Pembeli mungkin memvisualisasikan imbalan ini dari pengalaman hasil penggunaan, pengalaman penggunaan produk, atau pengalaman insidental untuk digunakan. Melintasi 4 jenis hadiah, dengan 3 jenis pengalaman menghasilkan 12 jenis pesan. Misalnya seruan, mendapatkan pakaian laba bersih, adalah janji imbalan rasional yang mengikuti pengalaman hasil penggunaan. Ungkapan, rasa bir asli dalam bir ringan yang enak, adalah janji penghargaan sensorik yang terkait dengan pengalaman penggunaan produk. Selanjutnya ada strategi kreatif, yaitu efektivitas komunikasi bergantung pada bagaimana pesan diekspresikan, serta pada isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu mungkin berarti pesan yang salah digunakan, ataupun pesan yang benar diungkapkan dengan buruk. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Kita dapat secara luas mengklasifikasikannya sebagai daya tarik informasional atau transformasional. Daya tarik informasional menguraikan atribut atau manfaat produk atau jasa. Contoh dalam periklanan adalah iklan solusi masalah. Misalnya, Excedrin menghentikan sakit kepala berat. Dan iklan demonstrasi produk, seperti Thomson Water Seal dapat menahan hujan, lebat, salju, dan panas. Selanjutnya, iklan perbandingan produk. Direct TV menawarkan opsi HD yang lebih baik daripada kabel atau operator satelit lainnya. Dan testimonial dari endorse yang tidak dikenal atau selebriti, seperti fenomena NBA LeBron James melempar Nike, Sprite, dan McDonald. Daya tarik informasional mengasumsikan pemrosesan komunikasi yang sangat rasional di pihak konsumen. Penelitian Carl Hovland di Yale telah menjelaskan banyak daya tarik informasional dan hubungannya dengan isu-isu seperti penarikan kesimpulan, argumen satu sisi,
versus argumen dua sisi, dan urutan penyajian argumen. Beberapa eksperimen awal mendukung pernyataan kesimpulan untuk audiens. Namun, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa iklan terbaik mengajukan pertanyaan dan memungkinkan pembaca serta pemirsa untuk membuat kesimpulan mereka sendiri. Jika Honda menegaskan bahwa elemen itu untuk kaum muda, definisi yang kuat ini mungkin menghalangi pengemudi yang lebih tua untuk membelinya. Beberapa ambiguitas stimulus dapat mengarahkan definisi pasar yang lebih luas dan pembelian yang lebih spontan. Anda mungkin mengharapkan presentasi satu sisi yang memuji produk lebih efektif daripada argumen dua sisi yang menyebutkan kekurangannya. Namun pesan dua sisi mungkin lebih tepat, terutama ketika asosiasi negatif harus diatasi. Pesan dua sisi lebih efektif dengan audiens yang lebih berpendidikan dan mereka yang awalnya menentang. Yang terakhir ada sumber pesan, yaitu pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau populer dapat mencapai perhatian dan ingatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya pengiklan sering menggunakan selebriti sebagai juru bicara. Selebriti cenderung efektif ketika mereka kredibel atau mempersonifikasikan atribut produk utama. Dennis Haysbert yang seperti negarawan untuk asuransi State Farm, Brett Favre yang kokoh untuk jeans Wrangler, dan kekasih televisi satu kali Valerie Bertinelli untuk program penurunan berat badan. Jenny Craig semuanya telah dipuji oleh konsumen sebagai orang yang cocok. Celine Dion, bagaimanapun, gagal menambahkan kemewahan atau penjualan ke Chrysler. Dan meskipun dia dikunci dalam kontrak 3 tahun senilai $14 juta, dia dibebaskan. Ozzy Osbourne tampaknya merupakan pilihan yang aneh untuk pengiklanan. Saya tidak percaya ini bukan mentega, mengingat kebingungannya yang tampaknya terus-menerus. Yang terpenting adalah kredibilitas juru bicara. 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi adalah keahlian, dapat dipercaya, dan disukai. Keahlian adalah pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator untuk mendukung klaim. Kepercayaan menggambarkan seberapa objektif dan jujurnya sumber tersebut. Teman lebih dipercaya daripada orang asing atau wiraniaga. Dan orang yang dibayar untuk mendukung suatu produk dipandang lebih dapat dipercaya daripada orang yang dibayar. Kesukaan menggambarkan daya tarik sumber. Kualitas seperti keterusterangan, humor, dan keramaian membuat sumber lebih disukai. Sumber yang paling kredibel akan mendapatkan skor tinggi pada ketiga dimensi, yaitu keahlian, kepercayaan, dan kesukaan. Perusahaan farmasi ingin dokter bersaksi tentang manfaat produk karena dokter memiliki kredibilitas tinggi. Charles Schwab menjadi pusat iklan untuk perusahaan pialang diskon senilai $4 miliar, lebih melalui kampanye iklan korporat. Chuck to Chuck. Pedagang keliling lainnya yang kredibel adalah petinju seperti Josh Foreman dan mesin pemasaran. Dukungan selebriti sebagai strategi berfokus pada penggunaan testimonial. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap sumber dan pesan, atau sikap negatif terhadap keduanya, dikatakan ada keadaan keselarasan. Tapi apa yang terjadi jika konsumen mendengar selebriti yang disukai memuji merek yang tidak disukainya? Charles Osgood dan Percy
Bohm percaya bahwa perubahan sikap akan terjadi. Selanjutnya, integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif daripada komunikasi massa, media massa mungkin menjadi sarana utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui proses dua langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, media cetak ke pemimpin opini, dan dari ini ke kelompok masyarakat yang kurang terlibat media. Aliran dua langkah ini memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, pengaruh media massa terhadap opini publik tidak langsung, kuat, dan otomatis seperti yang diperkirakan pemasar. Ini dimediasi oleh pemimpin opini, orang-orang yang berpendapat dicari orang lain, atau orang yang membawa pendapatnya ke orang lain. Yang kedua ada aliran dua langkah menantang, gagasan bahwa gaya konsumsi terutama dipengaruhi oleh efek atau trickle down, trickle up dari media massa. Orang-orang yang berinteraksi, terutama dalam kelompok sosial, mereka sendiri dan memperoleh ide-ide dari pemimpin opini dalam kelompok mereka. Ketiga, komunikasi dua langkah menyarankan bahwa komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus kepada pemimpin opini dan membiarkan mereka membawa pesan itu kepada orang lain. Selanjutnya, integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif daripada komunikasi massa, media massa mungkin menjadi sarana utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui proses dua langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, media cetak ke pemimpin opini, dan dari ini ke kelompok masyarakat yang kurang terlibat media. Aliran dua langkah ini memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, pengaruh media massa terhadap opini publik tidak langsung, kuat, dan otomatis seperti yang diperkirakan pemasar. Ini dimediasi oleh pemimpin opini, orang-orang yang berpendapat dicari orang lain, atau orang yang membawa pendapatnya ke orang lain. Yang kedua ada aliran dua langkah menantang, gagasan bahwa gaya konsumsi terutama dipengaruhi oleh efek atau trickle down, trickle up dari media massa. Orang-orang yang berinteraksi, terutama dalam kelompok sosial, mereka sendiri dan memperoleh ide-ide dari pemimpin opini dalam kelompok mereka. Ketiga, komunikasi dua langkah menyarankan bahwa komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus kepada pemimpin opini dan membiarkan mereka membawa pesan itu kepada orang lain. Yang pertama ada metode terjangkau. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang menurut mereka mampu dibayar oleh perusahaan. Metode terjangkau sama sekali mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung promosi terhadap volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti, yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih sulit. Yang kedua ada metode persentase penjualan, yaitu beberapa perusahaan menetapkan pengeluaran komunikasi pada persentase tertentu,
dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi dari harga penjualan. Perusahaan mobil biasanya menganggarkan persentase tetap berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak mengambil sepersekian sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode persentase penjualan melihat sejumlah keuntungan. Pertama, pengeluaran komunikasi akan bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini memuaskan manajer keuangan yang percaya bahwa pengeluaran harus terkait erat dengan pergerakan penjualan perusahaan selama siklus bisnis. Kedua, mendorong manajemen untuk memikirkan hubungan antara biaya komunikasi, harga jual, dan laba per unit. Yang ketiga, mendorong stabilitas ketika perusahaan pesaing menghabiskan persentase yang sama dari penjualan mereka untuk komunikasi. Terlepas dari keuntungan ini, metode persentase penjualan tidak banyak membenarkannya. Ini memandang penjualan sebagai penentu komunikasi daripada sebagai hasilnya. Ini mengarah pada anggaran yang ditetapkan oleh ketersediaan dana daripada peluang pasar. Ini menghambat eksperimen dengan komunikasi countercyclical atau pengeluaran agresif. Ketergantungan pada fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun mengganggu perencanaan jangka panjang. Tidak ada dasar logis untuk memilih persentase tertentu, kecuali apa yang telah dilakukan di masa lalu atau apa yang dilakukan pesaing. Akhirnya, hal itu tidak mendorong pembangunan anggaran komunikasi dengan menentukan apa yang pantas untuk setiap produk dan wilayah. Yang ketiga ada metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada dua argumen pendukung, bahwa pengeluaran pesaing mewakili kebijaksanaan kolektif industri, dan bahwa mempertahankan keseimbangan kompetitif mencegah perang komunikasi. Tidak ada argumen yang valid. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa pesaing lebih tahu. Reputasi, sumber daya, peluang, dan tujuan perusahaan sangat berbeda, sehingga anggaran komunikasi bukanlah pedoman. Dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang komunikasi. Yang terakhir, ada metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Jumlah biaya ini adalah anggaran komunikasi yang diusulkan. Misalkan, Dr. Pepper Snapple Group ingin memperkenalkan minuman energi alami baru yang disebut Sunburst untuk atlet casual. Sekian video pemaparan yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.